Panas, pengadilan jadi arena pertarungan. Hakim diamuk, meja digebrak. Ya, hal ini terjadi di dalam sebuah ruangan persidangan yang seharusnya jadi tempat mencari keadilan dan justru berubah bak medan perang. Pengacara yang seharusnya beradu argumentasi dengan jalur hukum, tetapi yang terjadi malah adu urat, adu emosi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi saksi kejadian tersebut, di mana seharusnya hari yang menjadi hari sidang untuk pencemaran nama baik antara Hotman Paris sebagai pelapor dan Rasman Nasution sebagai terdakwa. Tak berhenti sampai di situ, drama ini semakin panas saat Farhad Abbas dan Yolo Ine ikut turun tangan. Dengan nada pedas, keduanya sama-sama menyerang Rasman Nasution. Bahkan, Yolo Ine pun menantang Rasman untuk bertarung di ring tinju melawan Hotman Paris. Lantas, seperti apa suasana kericuhan yang terjadi di ruang sidang saat digelarnya persidangan pencemaran nama baik yang dilayangkan Hotman dan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin? Bagaimana bisa sebuah ruangan sidang berubah menjadi kekacauan yang menggegerkan seluruh negeri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, geger. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memanas. Ruang sidang yang seharusnya menjadi arena peradilan berubah menjadi panggung drama hukum yang penuh ledakan emosi. Persidangan yang mengagendakan dugaan pencemaran nama baik ini berjalan di luar kendali saat Rasman Arif Nasution meledak dalam amarahnya setelah mengetahui sidang digelar tertutup. Rasman bergejolak bak badai di tengah lautan, emosinya membuncah tak tertahan. Dengan tangan terkepal dan wajah merah padam, ia membuat ruangan bergema dengan suara dentuman keras yang membuat jantung para hadirin berdegup kencang. Kenapa sidang ini harus tertutup? Saya menuntut keadilan secara terbuka. Teriaknya lantang, membuat suasana semakin tegang. Sementara itu, Hotman Paris tetap duduk tenang. Dengan jas rapi dan wajah yang nyaris tanpa ekspresi, ia hanya menyaksikan sang lawan mengamuk. Mata tajamnya menatap Rasman yang semakin mendekat dengan langkah penuh kemarahan. Tiba-tiba kericuhan pun pecah. Petugas keamanan bergegas maju, berusaha meredakan situasi yang semakin di luar kendali. Tak ingin situasi makin panas, Hotman Paris langsung diamankan dan digiring keluar ruangan oleh beberapa orang. Sementara itu, Rasman menghantam udara dengan tangannya, berteriak lantang. Pengadilan berubah menjadi lautan kekacauan dengan teriakan, kilatan kamera, dan langkah tergesa-gesa dari para petugas keamanan. Drama hukum yang seharusnya membahas keadilan kini berubah menjadi tontonan publik yang mengguncang negeri. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil yang mulia. Kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Sudah menjadi ketetapan majelis hakim, kami berpegang hanya pada pertimbangannya apa yang mulia? Coba baca 153. Bukan, maksud kami sebentar. Anak di bawah umur yang mulia. Baca selain anak umuran, kami sudah baca dan sudah menjadi ketetapan. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Silakan ajukan keberatan dalam nota pembelaan saudara dan saudara keberatan. Silakan sampaikan. Bahwa saudara Hotman ini sudah menyebar beberapa informasi bertahun-tahun yang mulia. Jadi masyarakat ingin membuktikan. Sebentar, itu persoalan di luar persidangan. Begitu di persidangan kami menganggap ini menyangkut. Oh yang mulia ini yang mulia.
yang memang harus didengarkan. Kami tidak akan berdebat. Kami sudah nyatakan tertutup. Itu sudah hasil musyawarah. Silakan. Kasusnya sudah viral di mana-mana ya mulia. Tolong kebijaksanaannya mulia. Mohon izin yang mulia. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Sebentar. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Perintah majelis duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak menjalankan tugas. Izin yang mulia, yang mulia yang kami hormati, Yang mulia, kita tidak boleh otoriter yang mulia. yang mulia. Kita hormati persidangan yang mulia. Kalau yang mulia masih Kasus ini sudah viral yang mulia. tidak usah kita sidangkan. Semuanya harus mendengarkan seluruh dunia. Kami tidak usah disidang yang mulia. Kami sepakat. Kami minta dipertimbangkan yang mulia. Sampai Kalau tidak, sama majelis hakim. kalau tidak usah kami disidang. Kita bertahan. Kita bertahan. Saya tidak takut masuk. Tidak ada persidangan kalau tidak live. Saya tidak mau tidak. Saya tidak mau berbicara. Ini kan ini ucapan nama baik. Tidak ada tertutup. Pelecehan, pembunuhan aja semua terbuka kok live kak. Jessica live, semuanya live. Tidak ada sidang. Kan 2 tahun. Live, pokoknya live. Selama ini saya takut. Pokoknya live. Jangan. Hukum Indonesia sudah bobrok. Kalau tidak bisa hakim ganti. Dan live. Selama ini saya diam. Mentang-mentang ketua hakim macam saya takut. Takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Bukan korupsi, bukan bunuh orang. Bukan perkosa, bukan. Ganti majelis. Ganti hakimnya. Ganti hakimnya. Ganti! Udah kamu gak usah, tenang aja Triyono. Hakim itu pun sekarang udah gak ada. Sudah bobrok. Tenang, bro, tenang. Jangan ada yang masuk, jangan. Ini persidangan. Ingat, saya tidak takut masih bicara. Tolong cepat. Dia bukan mereka, dia dibayar negara. Saya takut. Di tengah suasana yang masih amat sangat mendidih, Hotman Paris akhirnya buka suara. Menurutnya, alasan Rasman mengamuk bukan sekedar soal sidang tertutup, tetapi karena ia tak menyangka Hotman benar-benar hadir di persidangan dengan nada santai namun penuh tajam, seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung lawan. Menurutnya, Rasman tak menyangka ia datang ke persidangan. Kasus yang juga melibatkan mantan asisten pribadinya itu pun semakin menggelegar. Ketika Hotman melanjutkan serangannya dengan mengungkapkan bahwa ia memiliki sederet rekaman video pengakuan dari Iklim Hakim. Tak berhenti di situ, Hotman juga menegaskan bahwa di berita acara pemeriksaan, Iklim Hakim membantah segala tuduhan yang pernah diarahkan kepada dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris juga mengungkap bahwa Rasman sengaja membuat keributan di persidangan untuk mencari panggung.
Jadi Rasman itu grogi. Dia kira aku tidak datang. Karena kalau aku tidak datang, maka dakwaan terhadap dia batal. Karena aku saksi pelapor. Ya, tapi saya datang dan dia tahu saya ada bukti semua bahwa dia memang melakukan fitnahan gitu loh. Yaitu dia tahu, termasuk saya semua ada video-video pengakuan dari Iklim Hakim bahwa memang Iklim Hakim itu tidak pernah menyuruh dia untuk membuat postingan di Instagram yang menyatakan bahwa Hotman itu punya kelainan seks atau penjahat seks. Katanya saya sudah konferensi pers, Iklim mengaku dia marah-marah. Kenapa kau ngomong gitu? Aku kan tidak menyuruh kau ngomong gitu. Katanya si botak itu mengatakan aman gitu loh. Itu mau saya buka semuanya. Dan di dalam BAP, Iklim Hakim juga membantah bahwa dia sudah mengatakan, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah merasa dilecehkan secara seksual oleh Hotman Paris. Itu semua karangannya si botak katanya. Jadi dia itu sudah mempersiapkan semuanya, TikTok, live segala macam. Ya padahal kan materi persidangan itu karena sudah memasuki saksi ada menyangkut asusila. Dan menurut KUHAP, hakim berwenang menyatakan bahkan wajib hukumnya untuk menyatakan sidang tertutup untuk umum. Dia tidak mau terima karena sudah dipersiapkan, dia mau bergaya di persidangan, dia sudah dipersiapkan live TikTok dan sebagainya gitu. Jadi kan dia tidak boleh memaksa hakim, dia tidak boleh merubah undang-undang. Di tengah bara yang masih menyala di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, satu suara kembali mengguncang panggung hukum Indonesia, yaitu dengan hadirnya Farhad Abbas, praktisi hukum yang dikenal dengan komentar pedasnya, dan turun gunung dengan melontarkan pernyataan yang menambah panasnya api konflik. Menuding apa yang terjadi dalam sidang Hotman Paris versus Rasman Nasution adalah aib bagi dunia hukum, kericuhan di ruang sidang, pengacara yang mengamuk, hingga insiden memalukan di hadapan majelis hakim adalah bentuk penghinaan terhadap institusi pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, Farhad juga meminta agar Rasman Nasution segera dicopot sebagai pengacara. Menurutnya, pengacara yang telah dipecat secara tidak hormat tidak layak diterima kembali dalam organisasi advokat manapun. Tak hanya Rasman, Farhad juga menyoroti Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Rasman, yang naik ke meja sidang seperti pendekar di arena perkelahian. Menurut Farhad, tindakan ini adalah bukti arogansi dan ketidakhormatan terhadap hukum. Farhad pun semakin garang dengan menyatakan bahwa Rasman Nasution dan koleganya harus segera diproses hukum. Yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini Pengadilan Jakarta Utara, ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya. Lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia, sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim, ya, keturunan hakim, sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup, di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap, dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan, ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga aja ditahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, woi, ngamuk-ngamuk. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan? Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya, ya,
yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini gitu. Ya. Jadi kita minta ya supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar. Larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka. Proses. Nggak usah lagi kasih ampun. Nggak ada lagi alasan membela diri segala macam. Memang dari awal udah teriak-teriak. Dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi, ya. Dan tolong nanti dites lagi kejiwaan pengacara-pengacara yang suka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Kalau dia terbukti gila, jangan lagi boleh masuk ke ruang sidang pengadilan. Dan seolah juga tak puas hanya dengan mengomentari kericuhan yang terjadi di ruang sidang, Farhad Abbas juga mengungkap alasan sebenarnya di balik amukan Rasman Nasution. Menurutnya, Rasman sadar bahwa dirinya akan dijatuhi hukuman berat sehingga ia mulai membuat keributan untuk mengalihkan isu. Farhad menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di palu hakim. Lebih lanjut, Farhad juga menyindir bahwa Rasman seharusnya membela diri di saat yang tepat, bukan dengan mengamuk di persidangan. Tak berhenti di situ, Farhad pun menyindir latar belakang pendidikan Rasman dengan nada sinis. Dan di akhir pernyataannya, Farhad Abbas menegaskan bahwa siapapun yang mengganggu pengadilan akan berhadapan langsung dengannya. Kura-kura ninja ini adalah pengacara juga. Ngapain dia kayak pendemo? Kenapa? Hakim itu kan menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Kalau hakim salah memvonis, berarti pertanggungjawabannya sama Tuhan. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat. Makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya jadi hakimnya situ lu mau? Hah? Kura-kura ninja, mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman, nyaman? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di palu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan. Bahkan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim yang memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Kura-kura ninja, kamu mengganggu pengadilan, mengganggu Farhad Abbas. Saya ini punya adik juga hakim, orang tua aja saya juga hakim, nggak pernah galak-galak amat di pengadilan segitu. Kalau misalnya hakimnya memutus nggak memenuhi selera atau niat gue, paling bapak saya yang telepon dulu, nah jangan galak-galak sama hakim. Dia udah bagus dihukum. Dulu ada pembunuhan dihukum 14 tahun, saya marah-marah, minta hukuman mati, marah-marah saya. Bapak saya yang dulu marahin saya. Kalau saya cuma kasih 8 tahun itu, untung dia kasih 14 tahun. Ayah saya ngomong begitu. Ya ternyata pun cuma dapat 7 tahun di Mahkamah Agung sama hakim yang lain. Ya artinya, maksudnya lu jangan galak-galak gitu. Di situ saya belajar, oh iya ya, ngapain gua harus marah gitu. Akhirnya sekarang siapa yang mengganggu di pengadilan, ada pengacara-pengacara teriak-teriak, kita hajar, LSM hajar akan minta supaya kalau hakim memberi bawa besok tahan ini kura-kura ninja. Kalau perlu dengan istrinya, suami istrinya tahan juga. Dengan pengacaranya yang naik apa itu? Si Koboi Cengeng. Koboi Cengeng, kau pikir ini hutan? Mau lompat-lompat di mana? Di ruang tempat duduk, tempat kau cari makan tuh Koboi Cengeng. Kau pikir ini di hutan? Itu rambut bikin malu yang rambut gondrong aja kalau ini Koboi Cengeng, ya. Oh iya, ini penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan. Ini di ruang sidang pengadilan, bukan di WC pengadilan, di ruang sidang. Walaupun sidangnya sudah ditutup.
Sementara itu, drama hukum terbesar tahun ini masih jauh dari kata selesai. Akankah Rasman Nasution benar-benar ditahan? Ataukah ia masih punya strategi baru untuk lolos dari jeratan hukum? Satu hal yang pasti, perseteruan ini semakin panas, semakin liar, dan semakin tak terduga. Apalagi juga dengan hadirnya Yolo Ine yang semakin memanaskan situasi yang terjadi. Lantas, apa kata Yolo Ine yang dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosialnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kegaduhan yang masih membara pasca persidangan panas antara Hotman Paris dan Rasman Nasution juga menarik munculnya satu suara baru yang ikut menambah bumbu dalam drama hukum ini. Yolo Ine, seorang figur publik yang dikenal dengan komentar pedasnya, ikut menyindir keras Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Sambil santai menikmati makanan dan menonton siaran persidangan lewat gadgetnya, Yolo Ine tak bisa menahan tawa dan rasa herannya terhadap tingkah laku para pengacara yang berubah bak preman di ruang sidang. Tak hanya menyindir Rasman, Yolo Ine juga menyoroti Firdaus Oiwobo, sosok yang naik ke meja sidang seperti sedang konser rock. Lebih lanjut, Yolo Ine juga menyarankan agar Rasman menerima konsekuensi hukumnya tanpa banyak drama. Firdaus, ya Allah. Firdaus Oiwobo. Oh. Apaan sih ini pengacara berpendidikan tapi kayak nggak sekolah, kayak preman. Nggak, mana ada lo diem ya Rasman, nggak ada lo diem, nggak ada lo diem. Katanya sama ini saya diem, mana ada lu diem? Firdaus, lu kan udah bener ya, lu udah bener jadi vokalis. Lu kan banyak nih profesinya, udah bener jadi vokalis, jadi jurnalis, jadi apa lagi tuh? Jadi apalah. Kenapa masuk pengacara sih diantaranya? Hakim masuk angin, lu masuk angin, lu liat kembung. Lu gak lihat tuh. Tak berhenti hanya menyindir, Yolo Ine juga menyebut kalau ada masalah hukum, jangan memakai jasa pengacara Rasman Nasution dan melontarkan tantangan yang menggegerkan publik. Menurutnya, daripada terus teriak-teriak di pengadilan, lebih baik Rasman Nasution bertanding tinju dengan Hotman Paris di ring. Terakhir, Yolo Ine mengucapkan selamat kepada Rasman Nasution atas pencitraan yang ia tunjukkan kepada publik. Mana sih si Firdaus naik meja? Nih ya buat semua masyarakat ya. Kalian kalau misalnya ada urusan hukum, jangan ke Rasman Associates. Cari pengacara atau benar-benar kuasa hukum atau penasihat hukum yang memiliki apa ya? Sikap yang lebih elegan, lebih berwibawa di persidangan. Hotman kan bos Holy Wings ya, maksud gue ajak ke ring tinju. Gue yakin tuh kalah duluan. Dia mau naik ring tinju udah nggak bisa. Allah, kalau mau sok jago main di luar, baru kena tampol dikit sama Niki langsung lapor lu. Gimana mau ini? Gimana mau adu fisik? Gila ih. Ih preman. Rasman selamat ya, makin banyak orang-orang yang melihat law firm kamu itu seperti apa. Pertikaian yang semakin liar dari ruang sidang hingga arena komentar publik, semua ikut bersuara. Lantas, apakah komentar dari praktisi hukum Maxi Karepu? Benarkah menurutnya tindakan yang dilakukan Rasman Nasution di dalam persidangan tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara serta melanggar pasal 218 KUHP
dan juga melanggar pasal 217 KUHAP. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah hiruk-pikuk sidang panas antara Hotman Paris dan Rasman Nasution, satu lagi praktisi hukum angkat bicara. Maxi Karepu, seorang ahli hukum yang dikenal tegas dan berintegritas, tak bisa tinggal diam melihat kekacauan yang terjadi di ruang sidang. Menurut Maxi, apa yang dilakukan Rasman Nasution sudah di luar batas. Seorang pengacara seharusnya menjadi simbol kecerdasan dan keteguhan hukum, bukan malah mengingkari hukum itu sendiri dengan aksi premanisme. Ia juga menuturkan ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga pelanggaran hukum. Rasman Nasution telah melanggar pasal 218 KUHAP dan pasal 217 KUHAP. Pasal 218 KUHAP sendiri menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mengganggu jalannya persidangan bisa dikenakan sanksi hukum. Sementara pasal 217 KUHAP jelas melarang siapapun menghina, menyerang, atau melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan majelis hakim serta ruang sidang. Lalu, apakah hukum akan bertindak? Apakah Rasman Nasution akan menghadapi konsekuensi atas aksinya yang membuat sidang jadi lautan emosi dan kekacauan? Ataukah drama ini masih akan terus berlanjut dengan babak-babak baru yang lebih menggegerkan? Kita lihat, apakah hukum masih punya taring atau justru tunduk pada kegaduhan yang semakin menggila ini. Sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara. Dan itu tindakan tersebut melanggar pasal 218 KUHAP dan juga melanggar pasal 217 KUHP. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Seorang pengacara kemudian melakukan tindakan seperti itu. Padahal Majelis Hakim sudah menerangkan di awal terkait aturan dan tata tertib, bahkan terkait KUHAP. Ini saya melihat, Saudara Rasman harusnya seorang pengacara pasti sudah mengerti dan paham tentang aturan dan tata tertib yang diatur dalam KUHAP. Namun pada kenyataannya, Saudara Rasman melakukan pelanggaran tindakan sikap yang tidak terpuji. Kemudian, kita melihat bersama juga ada salah satu seorang pengacaranya Rasman Nasution berdiri di atas meja, menginjak meja. Ini juga betul-betul tindakan yang tidak terpuji. Padahal seorang pengacara dalam hal dia melakukan protes terkait keberatan, tentunya dia harus tunjukkan kemampuan saat dia berargumentasi, melakukan narasi, tentunya dengan dasar hukum. Tapi ini tindakan yang dilakukan, ya kalau saya bilang, mohon maaf, seperti preman jalanan. Ini yang sangat-sangat disayangkan mereka sebagai rekan sejawat kami. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.